kafa billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhitung yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, sehat, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka melakukan ikhtiar itikaf. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa teriring dan tercurah kepada uswah kita, panutan kita dan teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berselawat serta istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya agar kiranya kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya sekaligus mendapat syafaatnya, sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah SWT. Marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya adalah kajian malam. Kajian malam hari ini akan membahas tentang Fiqhul Anwal bersama Ustadz Ali Fatoni, Sarjana Agama. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa mawalah wa aliman wa muta'aliman. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, mu'takifin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-26 ini. Kita masih diberikan sebuah nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat sehat lahir batin, sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sholat Isya dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan. Dan sebelum kita istirahat sejenak, kita membahas tentang satu pembahasan, yaitu Fiqhul Amwal. Semoga apa yang kita usahakan ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita hadiahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya,
Mudah-mudahan kita semua dihimpunkan di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di antara satu hal yang harus kita ilmui adalah menutup ibadah Ramadan dengan zakat fitrah. Oleh karena itu maka dalam pembahasan kali ini kita akan membahas secara umum, yaitu fiqhul amwal. Fiqh artinya adalah pemahaman, amwal adalah jamak dari mal. Artinya bagaimana Islam memandang, memahami harta menurut sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman sekalian, kenapa harta itu harus dipahami dalam Islam? Karena Islam adalah ajaran yang totalitas, yang sempurna. Maka Islam tidak melarang, bahkan menganjurkan umatnya untuk kaya, untuk mampu. Karena ibadah haji juga sekarang membutuhkan biaya. Ibadah umroh, bahkan bersedekah, zakat, berkurban, semua itu adalah membutuhkan harta. Maka Nabi SAW memberikan satu panduan, jazakallahu khair, ni'mal malu sholih lirrajulin sholih. Nabi memberikan satu panduan dengan kalimat yang singkat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebaik-baik harta kalau dia digenggam, dipegang oleh orang-orang atau laki-laki yang sholih. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam Islam dan memilih Arab sebagai bahasa syariahnya itu, memang bahasa itu mencerminkan mal, bentuk mufradnya itu akar katanya dari mala yamilu mailan, artinya miring, condong. Sehingga kalau orang punya harta, maka dia seakan-akan punya magnet. Sehingga kalau musim pemilihan itu kadang-kadang orang menjadikan harta sebagai salah satu daya tarik. Orang singkatannya gini, NPWP, nomor piro, wani piro. Harta itu bisa merubah. Nah, ketika harta itu di tangan orang-orang yang sudah disibghoh, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan generasi salaf awal, maka harta ini menjadi sebuah manfaat yang begitu besar. Tetapi ketika harta itu di tangan orang-orang yang tidak benar, maka harta itu juga akan menjadi sebab datangnya kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi yang dengan hartanya beli senjata membunuh saudara-saudara kita. Dan disinilah maka Nabi SAW secara umum membagi manusia itu menjadi 4. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu dikatakan, innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia itu untuk 4 golongan. Jadi dunia itu dibagi untuk 4 golongan. Siapa? Golongan yang pertama adalah abdin razaqahullahu malan wa ilman. Seseorang hamba yang Allah berikan harta dan diberikan ilmu, sehingga dengan harta dan ilmunya itu dia jadikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyambung tali silaturahim, dan kemudian dia tahu bahwa dalam harta itu ada hak orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Maka ini golongan terbaik. Golongan kedua adalah wa abdin razaqahullahu ilman walam yarsukhu malan. Generasi yang Allah berikan dia ilmu tetapi dia tidak diberikan harta. Tapi cita-cita dia, kalau saya diberikan harta, saya akan lakukan seperti golongan pertama. Maka nilainya sama. Kemudian yang ketiga adalah wa abdin razaqahullahu malan walam yarsukhu ilman. Kelompok yang Allah berikan harta tapi tidak diberikan ilmu, sehingga hartanya bukan untuk meningkatkan ketakwaan, bukan untuk menyambung silaturahim, dan tidak diberikan hak-hak harta. Maka ini aliran kebahagiaan. Dengan hartanya dia
dugem ya, dengan hartanya dia foya-foya ya, dengan hartanya dia maunya apa dia, mau lebaran petasan ya, kalau perlu petasannya segenti-gentong gitu ya. Ini kelompok ketiga. Ini adalah merupakan seburuk-buruk kelompok. Dan kelompok keempat kata Nabi adalah wa abdin lam yarzuquhu ilman wa lam yarzuquhu malan. Kelompok yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan harta, tapi cita-citanya kalau saya punya harta saya akan menjadi kelompok yang ketiga. Ini generasi yang lebih sengsara ya. Kalau yang ketiga tadi dia sudah sempat menikmati ya, nikmat, bisa dugem, bisa macam-macam, bisa jalan-jalan. Yang ini cuman kelihatin aja ya. Menikmatin kagak, ini kagak, dosanya sama dengan kelompok ketiga ya. Nah tinggal bagaimana kita mensikapinya. Nah teman-teman sekalian, karena harta itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, maka di dalam Islam ya, harta itu ada penempatan-penempatannya ya. Kita harus membedakan mana itu sedekah, mana itu infak, mana itu zakat ya. Yang pertama adalah sedekah ya. Dikatakan sedekah ini secara umum, dia adalah merupakan jelmaan dari kata-kata sidik ya. Kalau antum membaca tentang akhlakul Quran ya, banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama ya, diantaranya Abdullah ibnu Mubarak ya, dalam kitabnya Zuhud ya. Di situ akhlak Al-Quran itu ada 120 akhlak Al-Quran yang tersebar di 30 juz ya. Induk-induknya Al-Quran itu adalah akhlak sidik ya. Jadi pertama dirangkum menjadi 30, kemudian diperas lagi menjadi 20, diperas lagi menjadi 10, diperas lagi menjadi 4, diperas lagi menjadi 1. Satu itu sidik ya. Sidik ini akhlak induknya Al-Quran ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat terbaik dari kalangan laki-laki ya. Kalau dari kalangan perempuan yang siddiqah adalah Khadijah ya. Kenapa? Karena dia ini selalu membenarkan ya. Dia selalu membenarkan yang datang dari Allah dan Rasulnya ya. Makanya dari 10 induk ini minimal kita harus mengenal ya. Yang pertama sidik, kedua ikhlas, ketiga suhud, keempat yakin, kelima ridho, keenam syukur, ketujuh sabar ya. Syukur sabar, kedelapan istiqomah, kesembilan mujahadah, kesepuluhnya ihsan. Ini 10 akhlak induk ya, yang harus terinternalisasi dalam diri kita ya. Kemudian nanti ada tambahannya 2 lagi, yaitu amanah dan adil ya. Jadi ketika orang itu sudah sidik teman-teman sekalian, maka insya Allah ya, dia akan menjadi orang yang terbaik. Nah di antara ciri sidik itu apa? Itu ditandengin sedekah ya. Sedekah itu pengertiannya secara umum adalah segala sesuatu yang dia berikan kepada orang lain yang memberikan manfaat baik berupa materi maupun non materi. Makanya kalimat Nabi itu singkat, kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu adalah sedekah ya. Jadi misalkan amar ma'ruf sedekah, kalimat tasbih sedekah, kalimat takbir sedekah, kalimat tahlil sedekah ya. Bahkan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu al-adza di jalan juga sedekah. Yang menarik lagi, seorang suami mendatangi istrinya juga sedekah ya. Jadi sedekah, tapi jangan di siang hari ya, di malam hari ya. Tapi juga jangan waktu itikaf ya. Jadi ini juga bagian daripada sedekah ya. Jadi sedekah ini meliputi di dalamnya berarti nanti ada infak, juga ada zakat ya. Nah teman-teman sekalian, maka ketika dalam Al-Quran nanti disebut kata-kata sedekah, bisa jadi dia bermakna zakat ya, seperti nanti di dalam surat At-Taubah ayat 103 misalkan, Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sedekah yang pertama. Kemudian yang kedua, zakat ya. Terkait dengan zakat, ini adalah ibadah yang kaitannya dengan harta ya. Jadi zakat ini ibadah yang kaitannya dengan harta ya. Makanya ibadah kaitannya dengan harta ini paling penting sekali ya. Kita lihat ketika ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, Nabi SAW bersabda,
la tazulu qadama 'abdin, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma afna. Jadi anak kaki Adam itu nanti tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya pertama tentang umurnya. Satu pertanyaan. Wa an ilmihi fi ma fa'ala. Dan tentang ilmunya ditanya tentang sudah dikerjakan enggak? Apa kamu cuma ngomong doang? Nah, tetapi ketika bertanya tentang harta, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? Wa an jismihi fi ma aflah, dan kemudian tentang fisikmu kemana kamu habiskan lelahnya, ya, sampai usangnya itu kemanakan. Ini menunjukkan bahwa masalah harta ini masalah penting, sehingga kita dapati di dalam Al-Quran itu Allah merangkai kata-kata zakat, ya, zakat dengan sholat itu sekitar 82 tempat, ya. Ini menunjukkan bahwa kaitannya zakat dengan sholat itu sangat penting, ya. Misalkan di surat Al-Baqarah ayat 43, di surat Al-Baqarah ayat 277, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawus zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, kemudian dilanjutkan dengan amal soleh, wa aqamus sholah, mereka menegakkan sholat, yaitu melaksanakan hak-hak vertikal, dan wa atawuz zakah, mereka menunaikan zakat, ya. Bagi mereka lahum ajruhum, bagi mereka adalah pahala ganjaran inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, mereka tidak punya rasa takut, wala hum yahzanun. Maka ketika seseorang itu dia sholat kemudian tidak zakat, kata Sayyid Qutb, dia melakukan kriminalitas. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, ya. Bahkan sampai Umar itu pernah dipegang jenggotnya sama Abu Bakar, ya. Ya. Jadi ketika Abu Bakar itu marah, ya, kenapa sih orang masih sholat, masih muslim kok nggak zakat saja diperangi? Ya Ibnul Khattab, apa kamu membedakan antara perintah sholat dan perintah zakat? Demi Allah, kalau di masa Nabi dia menyerahkan seutas tali onta, kemudian di masaku dia ingkar tidak serahkan, aku akan perangi dia. Ini ketegasan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena sholat dan zakat ini sama-sama rukun Islam yang tidak bisa dibeda-bedakan, ya. Jadi antara sholat dan zakat adalah seperti dua sisi mata uang, ya. Tidak bisa dibeda-bedakan. Kenapa? Karena zakat ini adalah merupakan energinya, ya. Dia adalah merupakan bahan bakarnya. Dan terbukti pada masa Umar bin Abdul Aziz bahwa kemakmuran, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bahkan sampai beliau dikatakan sebagai Imam Mahdi kata para ulama, karena beliau telah mampu menghimpun zakat. Dan di sini kita harus bedakan antara zakat dan pajak, ya. Zakat ini konsepnya seperti Nabi mengatakan, ya, ketika beliau melepas Mu'az bin Jabal, ya, seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ketika dilepas untuk pergi ke Yaman, ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya, Nabi SAW menyebutkan, wahai Mu'az, sungguh pada mereka itu nanti setelah mengucapkan syahadat, sholat, ada kewajiban qad iftaradallahu alaihim sodakotan, ya. Ada kewajiban mereka untuk sodakoh, macam untuk zakat. Bagaimana caranya? Tukhadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu fi fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang fakir, ya. Bedanya jelas, ya. Kalau pajak, kaya miskin semua dipajakin, ya. Tapi kalau zakat itu diambil dari orang-orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin. Beginilah cara Islam, ya, untuk melakukan ini. Nah teman-teman sekalian, maka ketika kita sudah paham ada sodakoh yang paling tinggi, kemudian zakat, ya. Nah zakat ini terbagi dua, ya. Zakat itu ada zakat mal, ya. Zakat ini wajib, ya, ya. Maka
zakat ini adalah sesuatu yang kita berikan, ya, dan harus ada syarat-syarat dan ketentuan tertentu, ketetapan tertentu, ya. Jadi zakat ini ada ketetapan, ada ketentuan, syaratnya jelas, ya. Syarat apa? Dia ikatannya dengan haul, ya. Haul itu haulah, ya. Jadi lingkaran, berarti 1 tahun, ya, genap 1 tahun. Kemudian ada nisab, ya. Ini namanya zakat mal. Nah, zakat mal di situ pertama mencakup masalah harta, ya. Harta ini yang pertama tingkat tinggi adalah emas, kalau dulu dinar, perak, kemudian dirham. Kenapa? Karena ini sebagai ujian, ya. Allah menciptakan pada semua orang itu rasa cinta, ya. Jadi kalau antum udah nggak cinta harta, berarti antum udah nggak normal, ya. Karena Allah langsung yang berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, ya, harta yang banyak, minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars, ya. Jadi muqantarah minadz dzahabi wal fiddah, ya, emas, perak, wal khail, kuda-kuda pilihan, ya. Kalau sekarang mungkin mobil, ya, mobil Alphard atau mobil Ferrari atau mobil apalah yang tingkatnya paling mahal, ya. Kemudian setelah itu adalah sawah ladang, ya. Sawah ladang kalau di Jakarta berarti apa? Kontrakan, ya. Antum saya doain mudah-mudahan punya kontrakan 100 pintu lah, ya. Jadi cuma nanti ada kewajiban zakat, ya. Jangan amin doang, ya. Ada kewajiban zakat, ya. Jadi zakat mal di sini. Nah, zakat mal, ya, ini nanti termasuk di dalamnya nanti ada pertanian, ya, ada peternakan, ya, ada perniagaan, ya, atau tijaroh, ya. Jadi macam-macam di sini. Maka kalau zakat mal itu adalah nisabnya 20 dinar, ya. Jadi kalau zaman dulu ngitungnya apa? 20 dinar, zakatnya setengah dinar, ya. MUI menyebutkan 20 dinar itu sekitar 85 gram emas, ya. Jadi ini kaitannya haul dan nisab, ya. Kalau perak dia zakatnya 200 dirham, zakatnya 5 dirham, jadi sama. Nah, maka ketika harta dikiaskan, jadi kalau kita punya harta di rekening sudah 1 tahun, ya, kemudian nilainya 85 gram emas, maka zakatnya 2,5%, sedikit, ya. Cuman kalau hartanya sudah mencapai triliunan, ini yang berat, ya. Sudah triliunan ini, zakatnya bisa rumah ini, ya. Nah, ini penting teman-teman sekalian, ya. Ini harus kita pahami, ya. Peternakan, ya, misalkan unta 5 ekor zakatnya kambing, ya. Kemudian sapi 30 ekor zakatnya sapi, 1 ekor sapi umurnya di atas 1 tahun, di bawah 2 tahun. Kambing 40 ekor zakatnya 1, dan seterusnya, terus. Termasuk zakat kontrakan, ya. Nanti termasuk ada fiqhul kontemporer, ya. Ya, di antaranya Yusuf Al-Qurtubi itu, ya, nanti ada pengkiasan, ya, pengkiasan. Nah, teman-teman sekalian, maka zakat ini wajib terkait dengan 2, nggak ada hubungannya dengan Ramadan, ya. Nah, yang kedua ada zakat fitri atau zakat fitrah, hubungannya dengan Ramadan dan malam Id, ya, malam Id, ya. Maka ulama menyebutkan, ya, bahwa zakat fitri ini kalau 3 kibarul ulama, ya, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali, itu zakatnya adalah dengan mutul balad, yaitu dengan bahan pokok, ya, 1 sok, ya. 1 sok itu sekitar 2,5 kilo, itu sudah di markup, itu sudah besar, sudah cukupnya, atau 3,5 liter cukupnya. Tapi juga Imam Hanafi membolehkan, ya, membolehkan zakat dengan zakat mal, tapi nisabnya lebih besar, bukan 2,5 kilogram. Jadi kalau antum mau membayar secara harta itu 3,8 kilo, bukan 2,5 kilo, jadi sekitar 5 liter. Nah, ketika antum zakat, ya, itu usahakan antum itu memiliki sifat seperti Habil, ya. Habil itu cari ketika korban yang baik. Karena apa? Setiap yang kita lakukan, hal jazaul ihsan ilal ihsan, ya. Jadi kalau kita makannya raskin, kalau perlu zakatnya rojo lele, gitu loh, ya. Minimal raskin. Jangan makannya rojo lele, zakatnya raskin, ini dibalik, ya. Nanti modelnya kayak kobil ini, ya. Kayak kobil nggak diterima, ya. Jadi zakat itu yang terbagus. Kenapa? Karena kita ingin memberikan
terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti kembali lagi kepada kita ya. Jadi zakat ini. Nah, zakat fitrah ketentuannya adalah ada wajib dan sunnah. Wajib bagi setiap anak yang lahir sebelum huruf Syawal ya, sebelum huruf Syawal ya, misalkan sebelum ru'yatul hilal, malam ini masuk Syawal, lahirnya tadi asar, maka itu wajib. Kenapa wajib? Karena dia mengalami Ramadan dan nanti masuk Syawal ya. Tapi kalau lahirnya setelah huruf, setelah maghrib, maka dia tidak wajib, tapi boleh sunnah ya, mustahab ya. Nah, begitu juga mayit ya. Mayit kalau matinya kebalikan, matinya sebelum huruf, sebelum masuk maghrib, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau matinya setelah maghrib, berarti dia mengalami Ramadan dan mengalami satu Syawal, maka dia wajib hukumnya. Kalau dia mau bayar, silahkan sunnah mustahab. Nah, ini jadi ketentuan, dan nanti di sini kita akan memahami tentang tentang masalah yang memiliki hak mustahik ya, mustahiknya itu ya. Di antaranya adalah disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60 ya. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara ya. Sedekah itu diberikan mustahiknya pertama adalah kepada fakir ya. Jadi fakir ini pertama, golongan pertama ya. Fakir itu kita harus memahami siapa itu fakir ya. Jadi termasuk kalau dalam masalah urusan waris ini penting ya. Saya ngambil tesis tentang waris ini, belajarnya malah sama orang Betawi ya. Jadi sama orang Betawi, Syekh Saifuddin Amsir ya, yang di di Jakarta Timur lah ya. Nah, itu untuk waris ini ya, sama seperti ini masalah harta ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak paham tentang masalah hibah, tidak paham tentang masalah wasiat, tidak paham tentang masalah waris ya, tidak paham tentang masalah hutang piutang ya, tentang penjelasannya itu, nanti pasti orang akan tidak bisa memahami tentang ini ya. Padahal ilmu waris ini penting ya. Jadi banyak keluarga jadi makan harta batil karena tidak benar tentang masalah waris. Jadi ketika waris itu orangnya sudah mati, sudah otomatis ya, otomatis jatuh waris. Nah, begitu juga masalah zakat ini. Supaya zakat ini jelas, maka disebutkan di dalam surat atau ayat 60 itu, kita harus tahu definisi tentang fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu jamak dari fakir. Fakir itu siapa? Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap ya, tapi tetap bekerja, tidak punya penghasilan tetap tapi punya penghasilan, penghasilannya tidak mengcover separuh. Jadi kalau kebutuhannya 5 juta, itu paling-paling 2.400.000, nggak nyampe 2.500.000. Itu fakir ya. Makanya orang fuqara itu orang yang sangat membutuhkan ya. Nahnu fuqara ilallah, kami sangat membutuhkan Allah ya. Karena separuh aja nggak ketutup ya. Nah, kakak kelasnya baru apa? Miskin ya. Kalau miskin itu orang kasihan ya. Dia punya kerjaan tetap, punya penghasilan tetap, tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan primernya. Jadi kalau kebutuhannya 5 juta, paling-paling sekitar 4 juta sekian. Jadi setiap ini itu nombok ya, nombok ya. Ini fakir. Nah, kemudian wal amilin ya. Amil yang ada di masjid-masjid ya, maaf ya, itu sebetulnya bukan amil, itu namanya wakil atau naib dari muzaki, wakilnya muzaki. Kenapa? Karena amil itu hanya dibentuk oleh pemerintah, dan pada saat itu dia langsung bekerja setiap hari. Jangan sampai kerjanya cuma 15 hari, saya amil nggak dapat jatah ini, padahal cuma 15 hari ya. Jadi dia kerjanya setiap hari. Dan amil itu ada 3 di sini ya, tugasnya. Ada amil pencatat, amil lapangan yang mengambil, dan amil yang mendistribusikan ya. Jadi kerjanya jelas, setiap hari memang ngurusin zakat ya. Ini muncul panitia zakat musiman tanggal 15 Ramadan, saya amil minta jatah ya. Jadi sebetulnya dia bukan amil, dia wakil ya. Dia wakil. Dan zakat ini tidak sah kalau belum sampai pada mustahik ya.
Makanya ada satu kaidah, la taslihul ibadah bidunil ilm. Tidak sah ibadah kalau tanpa ilmu. Jadi zakat di sini, ya, zakat fitrah, zakat mal yang sifatnya itu adalah dia tidak setiap hari, ya, maka dia bukan amil. Ya. Maka amil itu adalah memang dia ngurus, misalkan di yayasan, di masjid ini terus ngurusin terus ya, kerjanya, spesialis ya. Maka dia karena kerja ngurusin itu akhirnya menjadi miskin dan akhirnya menjadi amil, ya. Dia berhak, ya, itu amil. Kemudian yang berikutnya adalah wal muallafati qulubuhum, ya. Orang yang hatinya ingin dilembutkan, mu'alaf, ya. Ya. Orang yang baru masuk Islam, untuk dikuatkan keislamannya maka dia mendapatkan jatah daripada zakat, ya. Cuman kalau zakat fitrah fokusnya untuk fakir dan miskin, ya, ya. Di sini kita harus bedakan, ya. Yatim nggak ada, janda nggak ada. Tapi kalau kita lihat data-data di RT kan selalu ini janda, ini yatim, ini janda, ini yatim. Janda yatim itu sebetulnya antum suruh menyelamatkan, ya. Antum suruh nikahin gitu maksudnya nih. Nikahin biar dia menjadi mampu gitu. Jangan dijadikan janda terus gitu loh. Itu penting, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wafir riqab, ya, budak. Budak ini memang sekarang nggak ada, tapi nanti pasti akan ada lagi. Kapan? Ketika terjadi perang secara kolosal besar antara mukmin dan kafir, maka tawanan itu menjadi budak. Tapi dalam Islam tuh budak itu untuk menyaksikan majikannya yang berislam, ya. Sehingga tidak jarang mereka kemudian masuk Islam, dan ketika itu dia ingin membebaskan diri maka disebut dengan mukatab, ya. Jadi budak yang ingin membebaskan diri namanya mukatab, maka dia ngumpulin uang, ya, kerja, ya. Maka mukatab ini kalau dia ingin membebaskan diri, majikannya tidak boleh melihat, ya, auratnya. Jadi dia harus menutup auratnya. Kalau sudah mukatab tidak boleh digauli, ya, karena budak ini termasuk dalam Islam adalah sesuatu yang halal, ya. Jadi kalau antum melihat penulis tafsir Jami'ul Bayan, ya, Imam At-Tabari, ya, istri mungkin satu, tapi budak perempuannya 99, ya. Jadi nanti kalau terjadi perang sama orang Argentina misalkan, antum dapat budak 99, halal, ya, halal. Tapi kita disetting fisiknya belum menjadi fisik penghuni surga, ya. Jadi percuma lah punya istri satu aja belum mantep kan, ya. Jangan berpikir nambah kalau belum ini, ya. Tapi itu adalah termasuk budak ini adalah yang dihalalkan, ya, dihalalkan, digauli, ya. Nah kemudian teman-teman sekalian adalah baru setelah itu adalah wal gharimin, ya, orang-orang yang punya hutangnya hutang primer untuk makan, untuk kesehatan, untuk pendidikan, ya, untuk papan, ya, untuk sandang ini dalam tanda petik, ya, ya. Ini jangan belinya sandang terus, ya. Tapi sandang itu maksudnya untuk menutup aurat, ya. Ya, kita harus mengingat dulu asbabul wurudnya periwayatan hadis ini itu kan dulu ada seorang yang dzul bijadain, hanya memiliki 2 kain saja, ya. Kalau kita kan baju kantor punya berapa antum seragam, ya. Baju kondangan, baju batik, baju ini macam-macam, ya. Kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang kaya, ya. Orang kaya, ya. Jadi orang-orang, ya, yang memang dia hutang itu untuk sesuatu yang primer, ya. Karena kalau kemudian akar sekedar hutang tidak ditegaskan, Pak saya masuk gharim, kenapa? Punya cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, akhirnya kurang. Itu salah sendiri, ya. Salah sendiri, ya. Kita tidak mengukur sendiri, ya. Padahal Nabi sudah mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Nabi berlindung dari dosa dan hutang, ya. Kemudian wa fi sabilillah, ya, orang yang berjuang di jalan Allah itu hanya ada di negeri-negeri yang bergolak seperti Palestina, di Yaman, di Irak, ya. Ya, jadi fi sabilillah itu orang yang perang di jalan Allah, bukan perang di jalan mana di sini, ya. Tamrin, ya, di jalan Sudirman, itu bukan, itu teroris, ya. Jadi perangnya ini. Maka MUI kemudian menggolongkan kalau di kita itu bukan fisabilillah, fisabilillahnya fisabilil khair, orang yang berada di jalan kebaikan, ya. Guru-guru ngaji, ya, misalkan, atau orang-orang yang berdakwah yang kecil-kecilan, ya, mereka yang mungkin ngajarin Iqra itu SPP-nya 20.000, 50.000 nggak dibayar-bayar, ya. Tapi kalau dia belajar bahasa Inggris lunas, ya, berapapun dibayar.
Nah ini guru-guru yang kayak ini perlu dilihat supaya dia semangat ya. Dan zakat itu ya teman-teman sekalian, kalau dialokasikan kayak zakat fitrah kepada seorang fakir itu boleh ya. Jadi jangan sampai dia nanti jadi fakir abadi terus ya. Fakir miskin abadi, setiap Ramadan dapatnya paling cuma 5 kilo gitu, sekali-kali kasih 5 ton gitu ya. 5 ton jadi keren dia ya. 5 ton ya Pak, tolong Bapak usahakan untuk dagang nasi uduk, untuk usaha, jadi ada pembinaannya ya. Itu ya. Makanya sebetulnya zakat yang diterima di musola ya teman-teman sekalian, itu kalau diterima oleh amilnya itu orang kaya, itu belum sah. Apalagi amilnya dapat duitnya dibelikan beras yang ngoplos, nggak boleh. Yang boleh itu diwakilkan kepada seorang fakir miskin. Dia jadi petugas, catat, sudah diterima, dia udah sah ya. Berapa udah sah, dia bawa pulang ke rumah juga sah ya. Tapi janganlah ya, serahkan ke panitia baru ngatur. Karena apa? Zakat itu akan sah kalau sudah terdelegasikan kepada seorang mustahik ya. Jadi kalau dia mustahiknya adalah fakir miskin, selesai udah ya. Jadi nggak ada masalah ya. Makanya ini perlu disiasatin ya. Nanti jangan sampai capek juga jadi amil kalau nggak dapat apa-apa. Itu nanti kalau sudah diatur dikelola begitu kan, di dalamnya ada sedekah, ada infak ya. Yang penggunaannya itu sangat fleksibel ya. Jadi fisabilillah ya. Banyak sekali di sini termasuk untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk rumah-rumah Quran ya. Pokoknya untuk yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini yang paling dominan ya. Kemudian Ibnu Sabil ya. Orang yang dalam bepergian bukan untuk maksiat ya. Nah, kalau kita lihat ulama-ulama sekarang itu fokus ke para tulab ya, para penuntut ilmu ya, anak-anak santri yang kirimannya terlambat ya, atau mahasiswa yang kirimannya terlambat, yang mereka mempelajari ilmu-ilmu yang membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka semakin yakin. Nah, teman-teman sekalian, intinya adalah bahwa zakat ini di dalam Islam itu pasti ada hikmah ya. Dan zakat ini tidak ada kasusnya orang berzakat itu menjadi miskin ya. Tapi justru orang dengan zakat itu dijanjikan Allah, zakat itu wajib, maka dia mendapatkan al-hasanah. Dan satu wal hasanatu bi asri amsaliyah, dibalas minimal 10 kali ya. Makanya Allah tegaskan di surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asri amsalihha. Siapa yang zakat, Allah akan ganti ya. Orang yang tidak pernah haji susah haji, begitu haji bisa terus. Orang begitu umroh malah bisa umroh terus. Begitu, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga orang berzakat ya. Tapi yang paling hebat lagi adalah kelompok yang ketiga. Ini ada zakat, ya, sedekah, zakat, kemudian infak ya. Infak ini juga terbagi dua. Ada infak wajib, ada infak sunnah ya. Kapan infak wajib? Antum memberikan nafkah sama istri ya, itu wajib ya. Surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang berkewajiban memberikan nafkah itu adalah suami ya. Makanya suami yang miskin, istrinya yang kaya, istri boleh berzakat sama suami. Tapi suami yang kaya nggak boleh zakat sama istri, karena istri bagian daripada kewajiban dia memberikan nafkah, termasuk nazar, termasuk kifarat ya. Misalkan kalau anak saya ini hafal Quran ya, saya umrohkan, itu bagian daripada infak wajib yang harus ditunaikan ya. Kemudian yang sunnah adalah yang dilakukan, disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 134 ya. Jadi orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, orang yang berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan nisab, tidak ada kaitannya dengan haul ya. Tapi ketika dia berinfak, dia yakin wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Siapa yang berinfak pasti Allah ganti. Yukhlifu itu kata khalifah ya. Ya, khalifatul Rasulillah, begitu Nabi nggak ada diganti ya. Khalifah itu artinya menggantikan dengan cepat. Maka ini rumus kekayaan para sahabat ini adalah karena mereka berinfak ya. Jadi ketika mereka berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan ya. Dan berinfak itu seakan-akan dia bekerja menabung di rekeningnya Allah ya. Jadi kalau antum pengen duitnya banyak, sebetulnya bukan di rekening bank, tapi rekeningnya Allah
Itu janji Allah. Buktinya siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, semua sahabat 10 dijamin masuk surga itu rata-rata. Mereka adalah orang-orang yang berinfak fis sarra'i wa dharra. Bahkan yang menarik ketika kita bekerja sama Allah, sampai saat sekarang orangnya sudah mati, rekeningnya masih hidup. Kebalikannya kita, orangnya masih hidup, rekeningnya sudah. Nah itu pengalamannya. Dibuka saldonya tidak cukup. Tapi kalau orang infak, Utsman bin Affan itu masya Allah sekarang, kebun kurmanya berubah menjadi hotel. Hotel di Madinah itu nggak ada kosongnya. Check in, check out, check in, terus. Dan sampai hari ini rekeningnya Utsman tuh membumbung tinggi. Kenapa? Dia bekerja pada perusahaan Allah. Jadi kalau berinfak itu janji Allah itu bukan 10 kali tapi 700 kali, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan mengelipatkan. Nah di sini ada syarat-syarat, kiat-kiat supaya kita bisa menjadi orang yang kaya. Antum ingin kaya semua kan? Nah, kalau ingin kaya itu artinya rezekinya diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kunci kita ini, kenapa kita ini generasi yang rezekinya susah. Karena teman-teman sekalian, ada penghalang-penghalang, dan penghalang rezeki kita yang paling besar itu adalah dosa. Jadi yang membuat rezeki kita antum gaji gede ini tapi nggak bisa berdaya, duitnya hilang karena banyaknya dosa. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis sunnah itu dijelaskan rahasia kekayaan para sahabat itu cuman satu, mereka hilangkan dosa. Itu misalkan antum lihat surat Hud, surat Hud surat 11 ayat ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu beristighfar, maksudnya apa? Kamu sholat taubat, kamu sholat istighfar. Karena kalau cuma istighfar saja itu tingkatannya anak-anak kecil. Kalau tingkatan kayak saya, kita dosanya udah banyak, istighfar saja nggak cukup, harus wudhu dulu karena wudhu ini setiap yang kita basuh ini terakhir itu dalam hadis Riyadhus Shalihin itu disebutkan itu menggugurkan dosa. Bahkan ketika dia wudhunya dengan isbaghul wudhu sempurna, dia membaca doa, maka dia berhak masuk surga dengan 8 pintu. Nah temannya wudhu apa? Sholat sunnah istighfar. Makanya sholat sunnah istighfar. Hadisnya jelas, hadis Abu Daud ma min rajulin yudniba dzanban summa yaqumu fayatatahharu summa yusolli rak'ataini summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, illa ghafarallahu lah, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Nabi membaca surat Ali Imran ayat yang ke-135. Nah itu dibaca istighfar. Maka Nabi memberikan satu istighfar yang terbaik, disebut dengan Sayyidul Istighfar. Kemudian Nabi memberikan sahabat terbaik juga apa pesannya? Istighfar khusus untuk Abu Bakar. Hafal nggak antum istighfarnya khusus Abu Bakar? Abu Bakar dikasih ajaran khusus istighfar. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu istighfar khusus untuk Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu sudah luar biasa. Nah, ketika dia sholat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan mataan hasanan. Kalau antum belajar tafsir dibaca kata Abdullah ibnu Mas'ud, kalau kita ingin menjadi orang muslim yang baik, antum membaca Al-Quran itikaf ini, berikan waktu, satu waktu antum baca 10 ayat saja. Setiap hari 10 ayat rutin, 10 ayat baca terjemahannya, baca tafsirnya, kalau perlu dari semua tafsir kita baca, kaya kita sehingga kita akan memahami. Karena sahabat itu, kami itu tidak berpindah dari 10 ayat ke 10 ayat yang lain gitu. Itu jangan sampai kita hari ini membaca 5 juz, buku artinya sampai 1 juz, matanya pegel, besok gak baca lagi, hilang lagi. Jadi harus rutin, maka itu akan nanti ilmu itu akan kuat kita memiliki basic, jadi kuat. Karena apa? Ini sebagai panduan Nah teman-teman sekalian, mataan hasanan, mataan itu adalah kenikmatan. Hasanan itu menggunakan isim nakiro.
kebaikan-kebaikannya semua. Apa? Bahagia hidupnya, istrinya setia, ya pasangannya harmonis, rumah tangganya bahagia, anaknya hafiz-hafizah, anaknya alim-alimah, ya. Pokoknya hidupnya itu senang. Itu namanya mataan hasanah. Bahkan yang tertinggi, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan berikan kepada dia fadlah. Apa fadlah? Ya, kalau antum membaca tafsir yang ditulis oleh Ali Asy'arawi, tafsir kontemporer, Allah memberikan nikmat itu kepada manusia itu ada 4. Yang pertama apa? Rahmat. Rahmat itu semua dikasih. Orang musyrik, orang kafir, orang mukmin dikasih. Maka Rahmannya, Ar-Rahman itu adalah rahmat yang sifatnya melebar. Kapan berakhirnya mati. Tapi Rahim itu khusus. Kedua apa? Nikmat. Nikmat itu hanya dirasakan oleh orang mukmin. Makanya kalau antum lihat ciri calon penghuni surga itu setiap hari mengucapkan kalimat alhamdulillah. Musibah sekalipun ucapannya alhamdulillahi ala kulli halin. Ini alhamdulillah terusnya, nikmat. Tapi orang mukmin seringkali waktunya habis untuk sia-sia. Ya, makanya Nabi mengatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ya. 2 nikmat yang sering kamu terlantarkan, ya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Waktu sehat untuk apa? Scroll HP sampai 1 jam 3 jam, ya, matanya sampai budek. Ya. Tapi kalau membaca Al-Quran, maka ini perlu dimaksimalkan nikmat. Nah yang ketiga baru barokah, teman-teman sekalian. Barokah itu kuncinya harus 2, iman dan takwa. Ya. Makanya kalau Ramadan ini baru dikasih barokah kita. Ya. Makanan mengalir di mana-mana, ya. Kemudian kita melihat begitu luar biasa keberkahan itu tampak, ya, di Ramadan itu. Tapi untuk fadlun ini di surga. Tapi bagi seorang mukmin yang dia itu mengamalkan sholat taubat, sholat istighfar, dosanya hilang, ya. Istighfarnya itu Nabi sampai mengatakan setiap hari tidak kurang dari 70 kali, tidak kurang dari 100 kali. Imam Ahmad pahami dengan apa? Setiap hari beliau sholat 300 rakaat. Ya. Jadi kalau antum sholat tarawih baru berapa rakaat? 11, ya. Kemudian ditambah lagi tahajud, ditambah lagi sholat fardunya 17 rakaat, ditambah lagi rawatibnya 12, itu masih jauh. Jadi Imam Ahmad itu 300 rakaat. Kalau dia sakit 150 rakaat. Jadi dengan begitu apa teman-teman sekalian? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Imam Ahmad adalah hafalan hadis dia sampai mencapai 1 juta hadis. Ya, murid-muridnya itu termasuk diantaranya Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah itu gurunya Imam Bukhari dan gurunya Imam Muslim. Ya, di situ banyak sekali. Nah, teman-teman sekalian, ini fadlunnya. Makanya kalau fadlun itu apa? Fadlun itu yang antum inginkan, yang antum inginkan. Ya. Kalau sudah nggak punya dosa di dunia, ya, itu langsung diijabah. Ya. Ya Allah, saya pengen begini baru dalam ini, itu diberikan. Ya. Persis seperti yang dikatakan pengakuan Nabi Sulaiman ketika ingin mendatangkan singgasana Bilqis di Yaman ke Syam. Itu jarak yang luar biasa. Ya. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu menawarkan kepada ya ayyuhal malak, wahai para pembesar, siapa yang bisa mendatangkan ayatini, ya, singgasana itu qabla an ya'tuni muslimin, Bilqis sampai dia itu pasrah. Maka qala Ifrit mengatakan minal jini ana atika bi qabla an taquma min maqamik, aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum kamu berdiri. Tapi kata Nabi Sulaiman kelamaan. Ya. Ada lagi Asim ibnu Barqiyah, ya. Dia memiliki ilmu kitab, ya. Dia memiliki perbendaharaan yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya, tentu Nabi Sulaiman, ya, ahli kitab, ya. Kemudian dia mengatakan dia diberikan apa? Wa qala alladziina indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, saya akan mendatangkan singgasana itu sebelum matamu berkedip. Nah, maka falamma ra'ahu mustaqiran indahu, ketika singgasana itu sudah tampak betul-betul di sebelahnya Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli, ya. Hadza min fadli Rabbi. Jadi ini surga sebelum surga. Makanya nanti penghuni surga itu begitu teng jus durian ada langsung di sini. Ya.
Jadi nggak usah cap, ini ada langsung ya. Teng, itu langsung ada. Ya. Syaratnya apa tadi? Sholat taubat. Ya. Makanya antum ini kesempatan malam ini manfaatkan sholat taubat sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau saya rinci dulu. Saya sholat taubat, itu pertama saya dosa sama ibu. Nanti kelihatan. Ya. Sholat taubat, saya dosa sama bapak, dosa sama kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, adik, istri, anak. Nah, sampai di sini kemudian akhirnya kita harus menjaga. Ya. Menjaga dari ghibah, menjaga dari membenci orang, hasad orang. Karena apa? Kita ingin menjadi penghuni surga sebelum masuk surga. Penghuni surga itu apa sih? La yatakallamuna illa salama. Dia tidak berkata kecuali yang baik-baik. Jadi doa yang baik, ini yang baik ya. Kadang-kadang kita kan baru naik motor diselip orang aja brengsek. Ah, itu udah bukan doa yang baik ya. Karena apa? Karena Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jadi ketika kita ngomong brengsek, malaikat juga ngomong kamu juga brengsek. Makanya kita jadi brengsek ya. Kita ngomong anak kita maaf ucapkan misalkan bodoh ya. Atau kata-kata yang lain, maka hakikatnya itu adalah sama saja kita mendoakan anak kita tidak baik. Jadi maka sholat ini bahkan yang lebih dahsyat teman-teman sekalian, kenapa para sahabat itu rezekinya itu melimpah ya, mengguyur? Karena seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi ada orang datang di tempatnya hujan tidak turun-turun, maka beliau mengatakan istighfar, sholat taubat. Saya udah nikah sekian tahun belum punya anak, istighfar, sholat taubat. Saya kok usahanya bangkrut terus, istighfar, sholat taubat ya. Kemudian perkebunannya begini, istighfar, sholat taubat ya. Maka ketika si murid ini tidak faham, maka kemudian Hasan Al-Basri membaca surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Diberikan 5. Pertama diberikan amwal, bukan mal ya. Jadi amwal ya. Hartanya banyak ya. Nah kita ini teman-teman sekalian kadang-kadang karena kita hidup di dunia kita terpaku dengan hukum kausalitas ya. Jadi antum mau doa itu takut karena apa? Gaji saya paling sekian gitu. Kan udah ditentukan antum gajinya kan? Gaji saya sekian ya. Itu sebetulnya gaji, tapi ada rezeki yang lain sebetulnya. Kapan? Ketika penghalang-penghalang itu tidak ada, kita singkirkan, maka Allah nanti akan mengguyur rezeki kita seperti air hujan. Diberikan anak-anak yang banyak ya, diberikan keturunan yang banyak, yang soleh-solehah, hafiz-hafiz dan seterusnya. Dan itulah rahasianya. Rahasianya di zaman sahabat Nabi, kenapa mereka melimpah ya. Bahkan sampai masa Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Mereka mau perang, mereka sholat ya. Mereka mau apa? Mereka sholat ya. Jadi sholat itu memang dia adalah kecerdasan vertikal ya, yang nanti akan mendatangkan kecerdasan horizontal. Jadi rahasia kenapa sholat dikaitkan dengan zakat ya. Nah terus bagaimana orang yang tidak berzakat ya, maka ancamannya ada dalam surat At-Taubah ayat 35 ya. Jadi orang-orang yang tidak mau berzakat maka ancamannya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika mereka ya, tidak mau membayar zakat itu, maka akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yauma yuhma ya, pada hari ketika wajah-wajah mereka ya, jibahuhum disetrika, wa junubuhum perut-perut mereka, wa dhuhuruhum punggung-punggung mereka disetrika. Hadza makanastum, ini yang kamu simpan tumbuk-tumbuk. Hadza makanastum fadzuqul adzaba bima kuntum taknisun. Maka rasakan azab ini disebabkan apa yang kamu simpan itu. Nah, teman-teman sekalian, maka sejarah mencatat ya bahwa sedekah ya, infak, zakat itu insya Allah akan mencerdaskan. Karena secara makna zakat yang pertama dia adalah at-tuhur, membersihkan. Yang kedua an-numu, tumbuh, wa tatwiru, berkembang. Jadi orang yang zakat hartanya akan terus berkembang, dan ada beberapa kisah ya,
Di antaranya kisah di zaman Nabi Musa. Ya. Jadi ada seorang miskin, ya, yang dia hidupnya miskin terbelenggu kemiskinan. Kemudian dia ketemu Nabi Musa. Ya. Dia menjadi murid Nabi Musa. Ini Nabi, doanya mustajab. Ya. Dia minta kepada Nabi Musa didoakan. Ya. Tapi kata Nabi Musa, kamu paling akan menjadi orang mampu setahun saja. Ya. Maka setelah dia kemudian dengan izin Allah diberikan kekayaan, karena rezeki kita cuma setahun dirembukan. Allah menjanjikan bahwa siapa yang mangdalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah, Allah akan melipatkan. Maka apa dia? Dia buatlah rumah singgah, memiliki 7 pintu. Jadi 7 pintu dibuat, ini untuk anak ini untuk minum, ini untuk ini. Disambutlah, dijadikan rumah itu sarana yang bermanfaat. Karena apa? Karena sebaik-baik manusia itu adalah anfa'uhum linnas, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Maka ketika sudah 1 tahun, kok lihat orang itu masih eksis, maka Nabi Musa yang terkenal dengan kalamullah, dia berbicara sama Allah, ya Allah, jatah yang setahun miskin kok malah nggak miskin-miskin? Ya, karena aku berikan nikmat 1 pintu, dia mengembalikan dengan 7 pintu. Jadi kalau kita ingin tetap eksis, memberi, ya. Jadi memberi, ya, itu adalah awal kehidupan. Jadi kalau antum misal suatu saat orang itu pasti ngalamin dompetnya tipis, ya, pas-pasan, ya, tiba-tiba ada orang yang meminta-minta, ya. Maka bagaimana sikap kita? Ya. Itu saya sering membuktikan, ya, karena saya ingat kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Jauzi. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauzi itu mengangkat satu kisah. Dalam satu kisah disebutkan Abu Muslim al-Khawlani. Abu Muslim al-Khawlani itu seorang yang kerjanya cuman menjual kain. Jadi menganyam kain, dijual, modal 1 dirham, dijual laku 3 dirham, untuk makan 1 dirham, untuk modal 1 dirham, disedekahkan 1 dirham. Terus rutin begitu kerjanya setiap hari. Sampai suatu saat ada satu kendala, ya, istrinya nanya, ya, Pak, masih ada dirham enggak? Saya belum lihat, itu mungkin modal. Emang sudah habis, gandumnya sudah habis. Ya sudah, akhirnya dia berangkat ke pasar. Jadi ketika dia berangkat ke pasar, ini kisah nyata, ya. Ini betul-betul luar biasa. Ketika ke pasar, diintilin sama orang miskin, pengemis. Jadi masuk ke toko mau beli ini, pengemis ini di belakangnya. Karena dia cuma 1 dirham, ya. Kalau dia berikan, ya ini suami kan biasanya banyak suami takut istri kan, ya. Suruh belanja malah duitnya diinfakkan misalkan, dia pindah toko lagi, diikutin terus sampai berapa kali toko, sampai akhirnya ini mungkin kehendak Allah, orang ini lebih membutuhkan, ya. Maka 1 dirham ini diberikan kepada orang pengemis ini. Setelah itu dia berpikir, dia cari kantong, ya. Cari kantong, sambil pulang dia berpikir, kantong itu diisi pasir. Ini kisahnya, diisi pasir, kemudian dibawa ke istrinya, ketuk. Begitu ditaruh, dia langsung pergi, ya. Pergi itikaf ke masjid, ya. Dia doa, ya, nangis sama Allah, ya. Akhirnya sore-sore dia pulang, ya. Mungkin istri saya sudah reda, ya. Suruh beli gandum, dibuka malah dalamnya pasir, bisa marah ini. Begitu pulang apa yang terjadi teman-teman? Begitu pulang, istrinya sudah menyediakan adonan-adonan roti, ya. Kalau roti-rotinya orang Arab itu roti gede-gede itu kan, ya, campur sama syaik biasa. Akhirnya begitu, ini dari mana? Nah, ini kan dari yang tadi engkau bawa tadi, gandum yang tadi bawa. Nangis itu sih Abu Muslim al-Khawlani, ya. Jadi nangis sejadi-jadinya, ya. Artinya apa? Ketika kita bersedekah kepada seseorang yang membutuhkan, itu awal kehidupan kita, ya. Saya itu punya pengalaman juga sering, ya. Saya punya santri, punya ini, kadang-kadang pas diuji, dompet tinggal 20.000, ya, padahal untuk makan, ya. Bawa mobil keluar ada polisi tidur, maksudnya itu polisi Pak Ogah itu, ya. Dia lagi begini-begini di Pak Haji, kasih 20.000 semua, coba ngetes ini, ya. Terima kasih Pak Haji, semoga berkah, didoain tuh. Saya amin aja, amin. Awal kehidupan buat dia. Pulang di rumah, anak-anak malah dapat nasi kotak, santri malah dapat nasi kotak. Wah, ini ternyata kalau begitu sering-sering aja kayak gini, ya. Jadi makanya teman-teman sekalian,
Ini ada satu kejadian ya. Kadang-kadang kita ini hanya berpikir secara kausalitas. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil ya. Bisa jadi antum hari ini dompetnya dikuras ya. Isi ke masjid ya. Pulang antum tasnya masukin pasir ya. Atau kain-kain, siapa tahu sambil rumah dibuka jadi emas kan, bisa jadi ya. Keajaiban itu bisa terjadi kalau Allah menghendaki ya. Keajaiban bisa terjadi ya. Cuman kita selalu berpikirnya kausalitas, sebab akibat. Sebetulnya itu berpikiran yang duniawi sebetulnya. Hukum matematis itu duniawi. Tapi Al-Quran itu mengajarkan misalkan apa? Tolut dan Jalut, pasukan 200.000 dilawan cuma 313. Pasukan yang lain terkena air minum, nggak bisa jalan. Tapi Allah menggunakan satu kalimat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasratan biidznillah. Berapa banyak golongan sedikit bisa mengalahkan golongan banyak. Nah, artinya ketika orang itu mengukur dengan tadi keberkahan, ya, karunia, ya, seperti yang difahami oleh Umar bin Abdul Aziz, maka insya Allah. Jadi rumah tangga kita insya Allah akan berkah dengan zakat, ya, sedekah dan infak insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita jadikan pembahasan kita malam hari ini, ya, waktunya mudah-mudahan lewat ya. Waduh lewat, nggak lupa saya insya Allah. Mohon maaf teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa menyemangati saya dan menyemangati kita sekalian. Dan yang terpenting adalah bagaimana Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan tentang kewajiban terhadap harta ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke terima kasih. Demikian pemaparan tentang pemahaman harta. Kita tahu banyak tentang apa itu sedekah, zakat, infak dan sebagainya. Marilah pada kajian pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon dimaafkan bila ada salah dan hilapnya. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.